Alhamdulillahilladzi amarna biiqamatil ijtima' wal ittihad wa tawaddudi bainal ibad wa nahana anit tafarruqi wa takhusumi wal ibti'ad. Ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala al-muttasif bi jam'il kamalat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sahibi syafa'ah fihi lana qudwatun wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum nafsi bitaqwallahi wa ta'at. Faqad fazal muttaqun wa'lamu annama min khairin zahiran wa batina ajilan wa ajila illa wattaqwa sabilun musilun wa wasilatun muballigha wa ma min syarrin zahiran wa batina ajilan wa ajila illa wattaqwa hirzun haris wa hisnun hasib. Fattaqullaha ya ibadallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Semoga selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, mengajak untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalul ma'murat, menjalankan segala sesuatu yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabul manhiyat, dan menjauhi segala sesuatu yang telah dilarangnya. Sebab hanya dengan takwa Allah para hadirin, kita bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman zahir dan batin. Dan juga dengan takwa Allah para hadirin, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia hatta akhirah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, mewujudkan moderasi beragama di dalam kehidupan kita berarti pemaknaan yang mendalam terhadap firman-firman Allah, khususnya yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakrin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, bayannya dari laki-laki dan dari perempuan, dan di antara keduanya kami ciptakan syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya tidak lain adalah untuk lita'arufu. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pesan pertama yang terdapat pada ayat yang telah dibacakan tadi, bahwa penciptaan muka bumi termasuk manusia selain sebagai khalifah fil ardh di muka bumi, menjadi sosok yang menggantikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus isi bumi ini adalah murni hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sedikit pun tidak memiliki daya dan upaya untuk melakukan intervensi seperti apa ia lahir dan dari keluarga yang seperti apa dia nanti dilahirkan, dan seperti apa bentuk rupa, warna kulit yang akan ia terima, karena semua itu adalah murni hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita juga diciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuannya tidak lain adalah untuk lita'arufu. Pesan yang kedua, para hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, lita'arufu. Apabila kita dekati dengan pendekatan kebahasaan dalam struktur kalimat bahasa Arab, maka lita'arufu mengandung faidah al-musyarakah baina tsnain. Artinya adalah masing-masing pihak saling melakukan perkara yang sama yang telah dilakukan oleh pihak yang lain. Maka ketika kita secara fitrah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berbeda-beda,
baik warna kulit kita, bentuk rupa kita, dari keluarga mana kita dilahirkan dan akan dirawat oleh keluarga kita, termasuk dari akidah kita, maka kita dianjurkan untuk saling mengenali, mempelajari, memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di antara perbedaan tersebut, sekaligus batas-batas tertentu, sehingga dengan hal tersebut kita mampu mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan dan seharusnya tidak kita lakukan. Maka ketika kita memahami, memaknai, dan kita mengetahui ruang lingkup dan batas-batas dari perbedaan dan persamaan yang terdapat di dalam perbedaan, karena perbedaan adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menemukan satu titik temu, yaitu kita harus hidup secara rukun, baik sesama pemeluk agama ataupun antar pemeluk agama. Karena sejatinya tidak ada di muka bumi ini manusia yang mampu hidup secara mandiri, hakiki. Semuanya butuh terhadap makhluk-makhluk yang lain. Seandainya pun kita berada di tengah hutan, tidak mungkin kita tidak membutuhkan tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Karena manusia adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti apa manusia tersebut diciptakan, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana ketika perbedaan tersebut memicu terjadinya suatu konflik atau problem, baik dalam tatanan individu ataupun di dalam tatanan sosial keagamaan, maka Al-Quran juga telah memberikan mekanisme atau strategi bagaimana penyelesaian tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik dan bermoral. Yang pertama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka terhadap agama Tuhanmu dengan cara hikmah. Kalimat hikmah yang terdapat di dalam ayat ini bukan hanya sekedar kita menampilkan aturan-aturan main, tetapi kita mampu menawarkan pesan-pesan moral yang ada di balik teks tersebut, mampu menampilkan makna-makna filosofis yang terdalam yang terdapat di dalam teks-teks Al-Quran. Termasuk juga cara yang kedua adalah mau'izatul hasanah, ajakan-ajakan yang baik, ajaran-ajaran yang baik yang harus kita tampilkan, bukan dengan cara-cara yang keras, apalagi yang tidak bermoral. Kalaupun kita harus beradu argumentasi dari perbedaan yang ada, maka perbedaan-perbedaan tersebut harus didialogkan, harus dimusyawarahkan dengan cara yang paling baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka tiga mekanisme ini ketika kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik dalam tatanan individual ataupun dalam tatanan sosial keagamaan, maka kita akan menemukan suatu kerukunan dan akan tercipta kerukunan yang baik, karena segalanya diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Dialog yang ada yang menampilkan argumentasi dan dalil-dalil tentang keyakinan masing-masing tidak bisa kita intervensi, karena pendapat kita dibangun dengan dalil-dalil dan referensi yang berbeda, dan begitu pula dengan pendapat orang lain juga dibangun dengan dalil dan referensi yang lain, yang kita tidak bisa melakukan intervensi terhadap hal tersebut. Namun satu hal yang perlu kita pahami baik-baik, bahwa ketika terjadi dialog secara baik-baik, mendengar argumentasi masing-masing, maka akan tercipta sebuah keyakinan bahwa hidup harus saling mengerti dan tidak bisa kita intervensi, dan hidup harus selalu dilaksanakan dengan rukun dalam satu tujuan, yaitu dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز المتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع العليم. وقل ربي وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع أن الغلاء والوباء والغلاء والزلازل والرعود والصواعق المهلكة والسيول الهادمة والرياح العاشرة المهلكة والأمواج الآتية. اللهم عن الكفرة الذين يحاربون ويقتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم وفل عدهم وعقل عددهم ودمرهم تدميرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر.